Koruptor itu bisa membuat bangkrut sebuah negara. Bagaimana bisa mereka sehebat itu? Ayo kita bahas dalam konten berikut ini. Cerita ini hanya mengambil pelajaran dari sebuah negara bangkrut. Di negara bangkrut tersebut, duit jadi pegangan atau tujuan hidup, yang membuat korupsi jadi merajalela. Kita buat pemisalan. Kamu punya tanah 10 hektar. Ada orang yang menggugat hak kamu tersebut. Sengketa pun terjadi. Kamu bayar pengacara, dia pun bayar pengacara. Coba kamu renungkan. Kamukah yang akan menang atau orang yang merebut hak kamu tersebut yang akan menang dalam kasus ini? Yang merebut hak, kamulah yang akan menang. Sebab dia berani bayar mahal, atau berapapun dia akan bayar asalkan bisa menang. Kamu tentu akan bayar pengacara sesuai standar. Coba kamu renungkan, hilangnya keadilan sebab duit jadi tujuan. Itulah kebenarannya, itulah akibat kalau duit jadi pegangan. Kita buat misal yang lain. Kamu pintar dalam hal pendidikan. Kamu punya banyak ilmu dan skill dalam mengajar. Kamu mendaftar jadi guru ke kantor terkait. Ada pula orang bodoh tidak punya ilmu kecuali sedikit. Tapi punya perlengkapan mendaftar, dia juga ikut mendaftar. Kamu tahu kantor tersebut maunya duit. Kira-kira kamukah yang diterima atau orang bodoh tersebut? Tentu orang bodoh tersebut, sebab dia akan bayar berapapun agar bisa diterima. Kamu tentu merasa rugi kalau harus bayar mahal. Ini pola korupsi merusak sebuah negara secara perlahan namun pasti. Demikian juga di bidang yang lainnya. Juga terjadi pola yang sama. Yang bayar mahal akan menang. Kita buat satu misal lagi. Kamu punya ilmu atau pengetahuan tentang memimpin, dan kamu punya niat baik hendak jadi pemimpin, tapi kamu tahu jadi pemimpin harus keluar banyak duit. Tentu kamu tidak mau keluar banyak duit. Tapi orang bodoh akan bayar berapa saja, yang penting bisa naik. Inilah akibat kalau duit jadi tujuan. Korupsi jadi dibiarkan. Yang penting dapat bagian. Sebuah negara akan hancur perlahan. Inilah yang terjadi pada negara yang bangkrut, tapi tidak di negara kita. Negara kita orangnya baik-baik semua. Di negara bangkrut itu, korupsi dianggap sudah biasa atau dimaklumi. Hampir semua hal dikorupsi orang itu. Bantuan rakyat miskin pun dikorupsi. Benar-benar hilang rasa kemanusiaan. Di negara bangkrut itu, rakyat dipaksa. Munafik yang dimaksud kanan tapi harus nunjuk ke kiri. Mudah-mudahan mereka sadar tentang apa yang mereka kerjakan. Kita hanya mengambil pelajaran dari hal tersebut. Agar kita tidak seperti negara bangkrut tersebut. Agar rakyat kita makmur dan sejahtera.